Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 1 November 2023. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu Temukan Bahagiamu. Sebelum bersama kita merenungkannya, mari kita menghadap Tuhan, memohon pertolongan dan pimpinannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang menghadap-Mu Tuhan dengan segala syukur kami, dengan segala terima kasih kami, oleh karena berkat penyertaan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan juga pada saat ini, kami juga bersyukur Tuhan berkenan untuk menyapa kami dengan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, mampukanlah kami, dan kiranya Roh-Mu yang kudus hadir bagi kami, supaya kami dapat merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan kami pun bisa menghidupinya di dalam keseharian kami. Hanya berkat pertolongan dan kekuatan dari-Mu sajalah kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi pribadi yang baru. Di dalam-Mu ya Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Injil Matius pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang demikian sabda Tuhan, sebuah perikop Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ucapan Bahagia. Matius 5, ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman-Nya dalam keseharian. Haleluya. Amin. Tentu tidak asing bagi kita karena tentang konsep kebahagiaan. Terlebih ketika saat ini mungkin kita diperhadapkan dengan banyak tontonan-tontonan, baik itu di sosial media, konten-konten di YouTube, di TikTok, di Instagram, Facebook, atau apapun itu yang sering kita bagi-bagikan. Atau juga kita yang menonton televisi, film, dan lain sebagainya. Seringkali kemudian digambarkan orang yang miskin itu hidupnya susah. Orang yang miskin itu dianiaya. Orang yang miskin itu rasanya sulit sekali untuk bahagia. Sedangkan di sisi yang lain, orang yang punya uang banyak, orang yang bisa beli ini, beli itu, semua yang diinginkan, itu mereka memancarkan seolah-olah sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, dalam gambaran itu kemudian membuat kita seolah-olah mempunyai standar bahwa kalau kita mau bahagia, maka kita harus punya apa yang menjadi standar tersebut. Misalnya, ada seorang konten kreator, pembuat konten, dia merasa bahagia ketika bisa membeli mobil mewah, membeli atau membangun rumah yang sangat mewah, atau kemudian bisa menghambur-hamburkan uang dengan mudahnya. Kemudian kita membuat standar, oh kalau saya mau bahagia, berarti saya harus bisa beli itu, saya harus bisa mendapatkan itu, saya harus bisa melakukan hal itu. Bahagia itu kemudian punya standar. Nah, pertanyaannya adalah,
Lalu bagaimana orang yang belum sampai pada standar itu? Apakah kemudian orang tidak boleh bahagia atau tidak bisa merasakan kebahagiaan? Dalam teks kita saat ini tentang ucapan bahagia yang dikhotbahkan oleh Yesus di atas bukit begitu, justru digambarkan bentuk kebahagiaan itu standarnya terbalik. Kalau standar yang kita buat tadi adalah yang bahagia itu orang yang kaya, orang yang punya banyak uang, orang yang bisa beli segalanya begitu. Tapi menurut Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Atau berbahagialah orang yang menderita, berbahagialah orang yang berduka cita karena ada yang dihibur dan lain sebagainya. Seolah-olah standarnya kemudian terbalik. Nah, ibu bapak saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kalau kita berkata atau kita bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa bahagia? Atau apa yang bisa membuat kita bahagia? Ada satu tulisan yang menarik untuk kita refleksikan. Sebuah tulisan spiritualis begitu, seorang spiritualis. Dia mengatakan begini, bahwa semakin engkau cari kebahagiaanmu, maka akan semakin engkau tidak mendapatkannya. Tetapi semakin engkau berusaha untuk berbahagia, justru juga semakin engkau akan susah berbahagia. Tetapi jika engkau ingin menemukan kebahagiaanmu, temukanlah di dalam dirimu sendiri. Satu tulisan atau satu pengantar yang menurut hemat saya menjadi menarik untuk kita refleksikan. Kenapa? Bahagia yang tadinya kita buat sebagai sebuah standar, menurut spiritualis ini, baginya tidak. Justru bahagia itu tidak pernah ada standarnya. Orang bisa dengan mudah bahagia, sebaliknya orang juga bisa sangat sulit untuk berbahagia. Syaratnya hanya satu ketika orang mau merasakan kebahagiaan, yaitu temukan kebahagiaan itu di dalam dirimu sendiri. Dalam teks ini Yesus mengatakan bahwa apapun kondisimu, apapun keadaanmu, engkau berhak untuk bahagia. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu, engkau bisa bahagia. Dengan cara yaitu menemukan dalam diri, dengan cara yang lain yaitu menerima keberadaan diri kita. Bahagia bukan miliknya orang-orang yang punya uang banyak. Mungkin kalau ditanya, apakah orang yang punya uang yang banyak selalu bahagia? Belum tentu. Tapi apakah orang yang tidak punya uang bisa bahagia? Bisa saja. Kenapa? Selama ia menerima keberadaan dirinya, maka ia bisa menemukan kebahagiaan itu. Misalnya ketika kita mencari kebahagiaan bahwa standar kebahagiaan adalah punya ini. Kita akan terus mencari itu, hingga pada akhirnya kita akan lelah. Dan ketika kita tidak mendapatkan itu, kita akan berada pada sebuah kefrustasian. Dan sudah pasti kita tidak akan pernah merasa bahagia. Tapi orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima keberadaan dirinya, berdamai dengan dirinya, sehingga kebahagiaan itu bisa benar-benar terpancar dan dirasakan secara sejati di dalam dirinya sendiri. Bahagia bukan punyanya orang yang tidak punya masalah. Kalau orang yang nggak punya masalah yang bisa bahagia, maka di dunia ini mungkin tidak akan ada orang yang bisa bahagia. Karena semua orang punya masalah. Tetapi Yesus berpesan bahwa dalam keadaan apapun, meskipun kita mungkin hidup kekurangan, kita mungkin sedang berduka cita, kita mungkin sedang dalam kondisi pergumulan yang berat, tetapi kita tetap bisa kok bahagia. Asalkan kita mau berdamai dengan keberadaan diri kita mau menerima diri kita, maka pada saat yang sama kita akan bisa merasakan kebahagiaan itu. Kebahagiaan tidak datangnya dari luar, tetapi kebahagiaan itu kita temukan di dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari berbahagia, jangan lupa bahagia. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan segala pergumulan kita dan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami. Begitu banyak hal yang bisa kami syukuri di dalam hidup kami. Tetapi seringkali Tuhan, kami tidak melihat itu sebagai sebuah sarana bagi kami untuk bisa berbahagia. Kami seringkali membuat standar tertentu supaya kami bisa bahagia.
Sehingga kami terus mencari kebahagiaan, kami terus mencarinya, sampai pada akhirnya kami tidak menemukannya. Tetapi melalui firman-Mu saat ini, kami boleh berefleksi bahwa bahagia bukan kami cari di luar diri kami, tetapi bahagia adalah yang kami temukan di dalam diri kami. Tolonglah kami Tuhan untuk bisa menerima diri kami dalam segala keberadaan kami. Tolonglah kami untuk bisa berdamai dengan segala kondisi diri kami, sehingga dalam segala kondisi yang kami alami, kami tetap bisa merasakan kebahagiaan yang sejati. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami, supaya kami bisa menemukan refleksi itu di dalam keseharian kami. Ya Bapa, saat ini kami juga menyerahkan segala pergumulan kami, tentang kehidupan kami, tentang berbagai pergumulan yang kami rasakan. Apapun itu Tuhan, kiranya Engkau senantiasa hadir, memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Sukendro, Bapak Saharun, Ibu Neti Paulina Pakpahan, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Saudari Ajeng, Bapak Repen Sukarsono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Saudari Andrea Josephine Galik, Anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan memberkati saudara-saudara kami ini di dalam proses yang mereka jalani. Tentu bukan proses yang mudah, tentu bukan proses yang mungkin ringan bagi mereka. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan hadir bersama-sama dengan mereka, Engkau akan memberkati saudara-saudara kami ini. Dan biarlah segala prosesnya itu boleh Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kami menyerahkan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Gira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Jaya Pawiro, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau pun yang juga menghadirkan, menganugerahkan kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan. Di masa tua mereka, di dalam kelemahan fisik mereka, kiranya mereka tetap bisa merasakan sukacita, merasakan kedamaian, dan biarlah kehidupan mereka senantiasa Tuhan berkati, dan kehidupan mereka pun senantiasa bergantung hanya kepadamu. Kami serahkan Tuhan, orang tua kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk segala pergumulan kami Tuhan. Kami yang saat ini sedang merasakan kesedihan, kami yang sedang merasakan kesulitan, atau kami yang merasakan kebingungan tentang berbagai hal. Kiranya Engkau yang hadir, memberkati dan menolong kami. Karena kami tahu, Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan dan sumber kekuatan bagi kami. Di dalam nama-Mu ya Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.